Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita mau sambut Dia, mau sambut Yesus yang telah lahir di dunia ini. Mari kita mau sorakan semuanya. Selangkah demi selangkah
Tuhan.
lahir Tuhan menemani setiap kehidupan kami, setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan berbagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir, kiranya Engkau yang akan membentuk setiap hati kami. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang bekerja Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah dipersiapkan. Kiranya hikmat berkat yang daripada-Mu Engkau curahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama, baik secara onsite atau secara online di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 yang penuh dengan gejolak, khususnya di bulan Juli, di mana pandemi berada di puncak-puncaknya di Indonesia. Namun kita bersyukur kita sudah bisa melalui bersama dengan Tuhan Yesus sampai di penghujung tahun ini. Dan tentunya kita minta penyertaan Tuhan di tahun 2022 ini, supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dengan kita setia kepada Tuhan, maka Allah yang setia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Termasuk pagi hari ini, saya percaya janji Tuhan akan digenapi. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan kalau Yesus hadir, pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini bisa menjawab segala persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan segala tantangan-tantangan yang ada. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah tentang kesetiaan. Kata-kata kesetiaan adalah sesuatu yang langka di zaman sekarang ini. Padahal setiap orang mendambakan yang namanya kesetiaan. Istri akan senang kalau memiliki suami yang setia. Suami juga akan senang kalau memiliki istri yang setia. Pimpinan perusahaan juga akan senang kalau memiliki karyawan yang setia kepada perusahaan. Gereja pun akan senang kalau memiliki jemaat yang setia atau pelayan Tuhan yang setia. Kita juga akan senang, bukan, kalau kita punya teman yang setia. Tetapi pada kenyataannya, kesetiaan adalah sesuatu yang sulit diketemukan, atau kesetiaan adalah sesuatu yang sulit dipertahankan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berapa banyak mertua tidak senang dengan menantunya dan mengatakan bahwa menantunya itu jahat. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau menantunya jahat, dulu waktu melamar kok dikasihkan anaknya? Dia katakan, dulu waktu melamar kelihatannya baik sekali, dan sekarang sudah berubah menjadi jahat. Siapakah di sini yang pernah tertipu, saudara? Kenapa saudara tertipu? Dikarenakan dulu kelihatannya orang tersebut baik sekali. Jadi jelas banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya baik hati. Amsal sudah menjelaskannya. Tetapi orang yang setia, siapakah akan mendapatkannya? Siapa yang akan menemukannya? Sulit untuk mendapatkannya.
Jadi kalau cari menantu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cari sekedar baik, tetapi cari orang yang punya karakter setia. Dalam bahasa Yunani, kesetiaan dipergunakan kata pistos, yang berarti seseorang yang dapat dipercaya, atau seseorang yang dapat diandalkan, atau seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam hidupnya. Dalam bahasa Inggris, kesetiaan ditulis dengan kata faithfulness. Kata dasarnya faith, saudara, atau iman. Iman yang penuh. Jadi ada kaitan antara iman dengan kesetiaan. Iman adalah dasar atau permulaannya, dan kesetiaan adalah kelanjutannya dan akhirnya dari sebuah iman. Artinya orang yang beriman, saudara, bukan dilihat dari aksesoris, ada kalung salib, atau di bajunya ada tulisan-tulisan rohani, bukan. Atau dari perkataannya, saudara. Namun orang yang beriman itu dilihat dari kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun kesetiaan bukanlah perkara yang mudah, namun Tuhan yang setia menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Walaupun kesetiaan di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, namun Tuhan yang setia menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, hubungan kita bersama dengan Tuhan itu diikat dengan sebuah perjanjian yang menuntut kesetiaan dari kedua belah pihak. Bapak Ibu Saudara sekalian, setia itu harus dua belah pihak. Kalau istri yang setia tetapi suami tidak setia, maka keluarga akan berantakan. Sebaliknya, kalau suami yang setia tetapi istri tidak setia, maka hubungan mereka juga akan berantakan. Apalagi kalau dua-duanya tidak setia, saling balas dendam, maka akan berantakan keluarga tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab berulang-ulang Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Mazmur 136 ayatnya yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini muncul berulang-ulang di dalam kitab Mazmur. Walaupun kesetiaan bukanlah perkara yang mudah, namun Tuhan yang setia menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Walaupun kesetiaan di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, namun Tuhan yang setia menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Apa makna dari setia? Yang pertama, makna dari setia adalah dari awal sampai akhir. Rasul Paulus mencatat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal itu, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari setia adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ingat perumpamaan tentang talenta. Seorang tuan pergi ke luar negeri dan mempercayakan kepada hamba-hambanya, ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 5 talenta. Hamba yang menerima 2 dan 5 talenta menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Dan ketika tuannya datang membuat sebuah perhitungan, tuannya memberikan sebuah reward. Dia katakan, engkau hamba yang baik dan hamba yang setia. Jadi makna yang kedua dari setia adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan. Makna yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari setia adalah menggenapi apa yang diucapkan. Kalau saudara mengucapkan janji, maka saudara harus merealisasikannya. Di dalam Alkitab kita banyak melihat bahwa Allah itu setia. Setiap kali Dia berjanji,
maka dia harus menggenapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal merupakan penggenapan janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Natal merupakan penggenapan janji Allah. Dari 3 makna kesetiaan yang baru saja kita pelajari, maka kita seringkali termasuk orang yang tidak setia. Bahkan mungkin bukan seringkali, kita adalah orang yang tidak setia. Berapa banyak orang yang semangat pada mulanya, pertamanya semangat, namun di tengah-tengah perjalanan waktu mulai kendor, dan di akhirnya mulai padam. Bapak Ibu Saudara sekalian, setia adalah sesuatu yang konsisten. Bukan kendor, saudara, namun konsisten, bahkan progres terus ditingkatkan. Ada berapa banyak di antara kita yang kalau janji seringkali pleset? Atau berapa banyak di antara kita yang mendapat tugas yang dipercayakan kepada kita, namun kita tidak melakukannya dengan baik? Sekali lagi, dari 3 makna kesetiaan, kita termasuk orang yang tidak setia. Mari kita kembali kepada pembacaan Alkitab di dalam Wahyu 2 ayat 10. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setia sampai mati artinya bahwa setia itu bukan untuk hari ini saja. Kesetiaan bukan hanya untuk diucapkan saja. Kesetiaan bukan hanya saja saat-saat kita baik-baik saja, kondisi yang baik. Kesetiaan itu diuji lewat proses waktu, lewat kesukaran, dan lewat tantangan. Dalam keadaan baik-baik, maka setiap orang akan setia, saudara. Apa yang menjadi dasar kenapa kita setia kepada Tuhan? Ada 3 hal, saudara, yang menjadi dasar kenapa kita harus setia kepada Tuhan. Yang pertama, karena kesetiaan Allah terlebih dahulu kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini muncul berkali-kali di dalam Mazmur maupun ayat-ayat yang lain. Bahkan Paulus, saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang kedua, saudara, dasar kenapa kita harus setia. Sesungguhnya manusia adalah pribadi yang berkarakter tidak setia. Kenapa? Karena dosa. Saudara bisa menjadi orang yang setia. Langkah awal adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang setia. Setelah itu, Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara dan mengendalikan hidup saudara. Maka buah-buah roh itu akan muncul dalam diri saudara. Dan buah roh itu ada 9, saudara. Salah satunya adalah setia. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Produk seseorang yang didiami oleh Roh Kudus dan dikendalikan hidupnya oleh Roh Kudus, akan muncul dalam dirinya karakter kesetiaan. Yang ketiga, dasar kenapa kita harus setia. Karena ada upah yang akan diberikan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada uskup namanya Polikarpus dari Smyrna.
yang diancam untuk dibakar hidup-hidup, saudara. Ia akan dibebaskan kalau ia menyangkali Yesus. Namun dia lebih rela dibakar hidup-hidup karena mau setia sampai garis akhir. Dia berkata, 86 tahun aku melayani Tuhan, dan dia tidak pernah berlaku tidak setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku berlaku tidak setia kepadanya? Polikarpus memilih untuk setia sampai mati. Dan ia mendapatkan sebuah mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada dasarnya kita ini bukan orang yang setia. Namun Allah menuntut kita untuk setia. Walaupun kesetiaan bukanlah perkara yang mudah, namun Tuhan yang setia menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Walaupun kesetiaan di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, namun Tuhan yang setia menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Yang pertama, karena Dia terlebih dahulu setia kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang kedua, karena Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Yang ketiga, karena ada upah dalam kesetiaan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pesan firman Tuhan pagi hari ini. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter setia sampai mati. Apapun persoalan, apapun tantangan yang akan kami hadapi, kami mau tetap setia kepada Engkau sampai mati. Supaya mahkota kehidupan itu boleh diberikan kepada setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hamba percaya Natal ini merupakan penggenapan janji Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun, bahkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah, baik secara onsite maupun secara online. Secara khusus, hamba berdoa minta perlindungan Tuhan, di mana sudah terjadi gelombang ketiga di beberapa negara di sekitar Indonesia. Namun hamba percaya Tuhan, Engkau akan menganugerahkan perlindungan yang sempurna turun atas bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa ini, berikan hikmat untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, namun biarlah Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami, bahkan memberikan kemampuan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seruan doa hamba-Mu yang hamba peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai sejak pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.